Duluanan berdiri apa duluanan takbiratul ihram? Kalau amal yang bagus itu harus dimulai dari nah, ini kita orang edan. Maka kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi rada bak-bik-bek, ini bawa kitabnya sebawa-bawanya. Tahu naruh kitab di mana kali lupa, ya, karena jarang dibaca, ditaruh aja kan. Ini belum ada coretannya lagi ini. Kalau kitab satu lagi ada, tapi alhamdulillah kan bisa kali baca kitab malah nggak ada harokatnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya bawa kitab Rosail Al-Imam Al-Ghazali. Ini kumpulan kitab-kitab kecil tulisan Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bighairi ilmin la yakunu. Al ilmu utawi ilmu bila amalin kalawan tanpa amal iku jununun edan. Wal amalu bighairi ilmin lan utai amal bighairi ilmin kalawan tanpa ilmu iku la yakunu ora bukti ya al amal. Jadi ini simpel saja. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ya kan? Al-ilmu bila amalin. Ilmu tanpa ada amal itu orang gila. Edan, ya kan? Konsep tanpa ada tindakan itu omong kosong. Ya kan? Cuma ngomong doang, ini begini, ini bagusnya begini, begini, begitu, ngeberusut. Ya, biasa lah itu mah. Tim SOP. Jadi SOP, standar operasional prosedur, kalau tidak ada tindakan, ya buat apa juga. Akhirnya kita banyak ngomong pepesan kosong. Ilmunya mah banyak gitu, ilmu usaha ada, ya kan? Ilmu wah banyak lah. Gitu. Jununun edan gitu. Maka kita kebanyakan edan. Kenapa? Kita tahu ilmunya doang, sedangkan untuk melaksanakan dalam tindakan tidak ada. Kita tahu ilmu nyari duit itu harus bagaimana, tapi pas giliran tindakannya kok malas. Nah, ini kita orang edan. Maka kemarin orang yang ingin mencapai satu maksud tanpa ada kesungguhan dan tindakan itu orang lamun namanya, gitu. Dan sedangkan wal amal bi ghairi ilmin la yakunu. Amal tanpa ada ilmunya itu nganggur aja. Ya, ngomong semangat tanpa ada keilmuan otak, akhirnya ngomong semaunya. Akhirnya katanya, kata sharean ini, kata share di grup Facebook ini, kata share di grup WhatsApp ini, begini begitu. Sedangkan tidak ada ilmunya. Nah, inilah yakunu, itu nganggur aja itu. Ya, amal tanpa ilmu ya nganggur. Ilmu tanpa amal konsep doang edan. Judulnya begitu. Jadi di antara ilmu dan amal ini harus seimbang. Maka bagaimana caranya kita agar menggapai ilmu yang baik? Bagaimana kita harus menggapai amal yang bagus? Ilmu yang baik itu
harus dimulai dari hakikat. Kalau amal yang bagus itu harus dimulai dari syariat, maka judulnya hakikat gitu. Kalau ilmu harus dimulai dari hakikat, maka muncul syariat gitu. Kalau amal harus dari syariat, maka endingnya ke depan hakikat. Nah, maka dia zigzag gitu. Contohnya, kalau kita nggak usah jauh-jauh ilmu yang terlalu tinggi. Kalau kita, misalnya kita orang barat yang nggak tahu ada sambal terasi enak, ya enggak. Lalu pas dia makan di warung Bang RT Jili, wih sambalnya enak bener ini. Maka kalau dia ingin tahu tentang sambal enak buatan istrinya Bapak RT Jili misalnya, ini Pomar, sambalnya enak. Maka yang pertama harus dilakukan, dia harus meneliti fakta-fakta apa sih hakikat sambal itu, gitu. Apa sih syarat rukun sehingga dinamakan sambal? Berarti dia harus tahu fakta sambal itu ada cabai merah, ada cabai rawitnya, ada bawangnya berapa sih. Semua komponen-komponen sambal harus diketahui fakta-faktanya satu-satu. Ya. Nah, setelah pengetahuan fakta tentang sambal diketahui, ini cara mengetahui ilmu. Maka selanjutnya ada yang namanya ma'rifah. Pengetahuan tentang sambal itu utuh, ma'rifat. Nah, setelah tahu tentang sambal dari fakta satu persatu, sehingga muncul pengetahuan yang namanya ma'rifat, dari hakikat sambal ke ma'rifat sambal, pengetahuannya utuh, maka ada yang namanya thoriqat, cara metode buat sambal. Ya, berkali-kali tuh orang barat, misalnya orang Australia bikin sambal kok bikin sekali nggak enak, 2 kali nggak enak, 3 kali biasa, 4 kali, 5 kali, berkali-kali, sehingga secara syariat kondisi nyata sambalnya enak. Nah, kira-kira begitu. Kita ingin tahu tentang sholat, kita ingin tahu tentang puasa, kita ingin tahu informasi utuh tentang sholat, maka yang pertama harus kita ketahui fakta-fakta tentang sholat. Sholat sih itu apa sih? Ayatnya mana sih? Oh, ada ayat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, inna sholata lidzikri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wah, banyak kumpulan-kumpulan tentang fakta. Terus tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang sholat. Nah, terus ini adalah dorongan motivasi sholat, sehingga kita ingin tahu gimana sih tata cara sholat. Oh, sholat itu ada takbiratul ihram, ya kan? Ada berdiri betul, ada takbiratul ihram. Ini duluanan berdiri apa duluanan takbiratul ihram? Rukun ya. Dibilang takbiratul ihram berdiri dulu. Bodo amat lah itu mah, itu Bang Jindin aja. Ya. Maka ketika dia takbir, caranya ada yang namanya istihdar hakiki, ada yang namanya istihdar urfi, kan gitu. Istihdar hakiki dari hamzah a sampai bar terisi qasdu ta'in. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Langsung tek Allah. Susah, nggak bisa. Oh, cukup pakai istihdar urfi. Yang penting qasdu ta'innya masuk di dalam takbiratul ihram. Oh, begitu caranya. Terus harus baca Fatihah.
Fatihah ini standarnya standar fikih. Yang terpenting tidak merubah makna. Lahnan la yughayyiru ma'nan. Tidak harus seperti kayak Muammar ZA, nggak perlu. Oh, Fatihahnya begitu, standar lah, standar, ya kan? Terus juga ada tahiyat. Ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun kolbi, semua diketahui. Setelah diketahui, ayo laksanakan sholat itu secara thoriqah, sedikit demi sedikit. Maka secara kondisi nyata, secara keilmuan syariatnya, sholat gitu, ya, gitu.